Jadi Bapak Ibu tahu moto perusahaan ini adalah yang terpenting di bisnis Atomi. Jadi kalau kita belum paham 4 moto perusahaan ini yang selalu kita ucapkan pada saat permulaan Zoom, permulaan meeting ya, atau akhir meeting atau akhir Zoom selalu kita ucapkan ya. Nah ini penting sekali Anda nonton video Chairman Pak sampai Anda paham. Sebelum Anda memutuskan jalankan bisnis Atomi, Anda pahami dulu apa maksud 4 moto perusahaan ini, ya. Jangan sampai Anda sudah jalankan bisnis Atomi, tapi Anda nggak paham apa itu 4 moto perusahaan. Yang pertama adalah menghargai semangat. Semangat di sini, ya kalau dalam bahasa Inggrisnya spirit, itu bisa dua arti. Spirit untuk semangat, spirit untuk roh, ya. Saya akan jelaskan yang semangat dulu yang pertama ya, yaitu untuk semangat. Spirit untuk semangat. Orang masuk Atomi pasti semuanya semangat Bapak Ibu, ya. Semangatnya untuk apa? Kalau motivasi mereka hanya untuk uang, berarti dia salah Bapak Ibu. Karena di Atomi tidak hanya semangat untuk cari uang. Mister Park memang bikin perusahaan Atomi untuk kita semua punya uang, tapi itu bukan semangat kita menjalankan bisnis Atomi. Semangat kita menjalankan bisnis Atomi karena untuk berbagi, Bapak Ibu. Mister Park pernah bilang, kenapa kita bekerja di Atomi? Bukan untuk uang. Karena kalau untuk uang, Tuhan sudah sediakan kebutuhan kita. Anda nggak perlu kerja sampai larut malam, ya. Anda perlu nggak tidur demi kerja cari uang, nggak perlu Bapak Ibu. Justru kebutuhan kita Tuhan sudah cukupkan. Kenapa kita tetap harus bekerja? Untuk hidup yang berbagi. Itu maksudnya, ya. Jadi kalau semangat Anda hanya untuk diri sendiri, tapi bukan untuk keluar, mohon maaf, Anda salah di Atomi, ya. Maka dari itu Anda penting sekali mengisi buku Life Scenario karena buku ini yang akan mengajarkan Anda hidup itu bukan hanya untuk Anda sendiri. Hidup itu untuk berbagi. Tujuannya seperti itu Bapak Ibu. Bukan untuk mencukupkan kebutuhan Anda. Kebutuhan Anda sudah pasti cukup. Kalau Anda percaya. Kalau Anda nggak percaya pasti nggak cukup, ya. Nah, itu adalah semangat yang pertama daripada spirit untuk semangat. Artinya, hargailah orang-orang yang semangat ini, Bapak Ibu. Jangan digunakan sebagai alat untuk Anda sukses. Kebanyakan dari kita maunya apa? Member kita jadikan sapi perah. Ada filosofi sapi yang Mister Park ajarkan kan. Peternak sapi bukan cinta sapi. Peternak sapi sayang sapinya karena sapi ini masih menghasilkan susu untuk petani tersebut. Jadi kalau susunya udah nggak keluar, itu sapi akan masuk penjagalan dijadikan bistik, jadikan di sapi potong, ya. Tapi harusnya kita semua di sini memiliki filosofi yang seperti ibu dan bayi. Seorang ibu nggak mungkin memanfaatkan bayinya untuk kesuksesan si ibu ini. Nanti kalau sudah besar, anaknya disuruh kerja untuk cari uang untuk mamanya. Nggak mungkin Bapak Ibu. Seorang ibu pasti akan sayang, ya, akan didik, akan pelihara sampai anak ini tumbuh besar, dewasa, akhirnya jadi orang sukses. Nah, itu filosofi bayi yang harus semua orang di Atomi punya. Bahwa Anda sudah mensponsor orang masuk Atomi, jangan dijadikan alat untuk Anda sukses. Tidak boleh digunakan, dimanfaatkan mereka sebagai alat Anda atau tujuan Anda apapun sebagai Anda sukses di Atomi. Ya, Anda mesti paham ini dulu. Anda harus tanya, saya punya member yang saya sponsor atau saya rekrut. Saya pernah cerita kan perbedaan rekrut dan sponsor. Kalau rekrut itu seperti perusahaan mempekerjakan karyawan digunakan tenaga, ya, tenaganya karyawan untuk kesuksesan perusahaan tersebut. Itu recruiting. Jadi kalau Anda saat ini merekrut orang, nggak beda dengan Anda filosofi sapi. Jadi Anda harus punya filosofi baik yaitu mensponsor orang. Contoh, Anda punya anak asuh, anak yatim yang Anda asuh ya, Anda pelihara kan sampai dia bisa menjadi orang dewasa yang sukses kan. Nah, itu tidak beda dengan filosofi baik di Atomi. Ya. Spirit yang kedua maksudnya adalah roh. Kita semua adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki roh. Roh itu selalu mencari penciptanya.
Anda boleh kaya sekaya apapun ya, tapi kalau Anda tidak punya hubungan yang baik dengan pencipta Anda, ada rasa hampa di diri Anda. Kenapa? Karena roh ini mencari penciptanya. Maka dari itu spirit yang di sini, Anda harus punya hubungan baik dengan pencipta Anda. Anda harus tahu siapa pencipta Anda, Anda harus tahu siapa yang Tuhannya Anda ya. Anda nggak bisa hidup tanpa Tuhan, Bapak Ibu. Ya, kita nggak berbicara agama A, B, C, D, tapi Anda punya pencipta. Nah, Anda harus cari pencipta Anda. Tanya pencipta Anda. Saya tujuannya diciptakan Tuhan di dunia ini sebagai apa? Nah, ini dibilang dengan purpose, tujuan. Purpose itu adalah tujuan Anda hidup. Jangan sampai Anda bangun pagi nggak tahu mau ngapain. Purpose saya nggak tahu. Ya, makanya ada kata-kata bilang seperti ini. Tidurlah dengan impian, bangunlah dengan tujuan, hiduplah dengan tindakan. Nah, itu yang dimaksud dengan pada saat kita punya purpose atau tujuan, hidup kita menjadi semangat, Bapak Ibu. Kalau Anda nggak punya tujuan hidup, Anda akan setiap hari bangun pagi rasanya, aduh bete, kok hidup begini-gini lagi, aduh hari ini mesti kerja lagi, ketemu bos yang nyebelin, ketemu suami yang nyebelin, istri yang ngoceh mulu ya. Anda nggak punya purpose, karena Anda nggak punya tujuan hidup ya. Jadi Anda harus tahu dulu, kenapa Anda ada di dunia ini. Nah itu adalah moto perusahaan yang pertama, menghargai semangat. Yang kedua, menciptakan visi. Semua orang punya impian. Tidak ada orang lahir tanpa impian. Kalau Anda tanya anak kecil, "Nak, kamu kalau gede mau jadi apa?" Anda coba ya tanya. Ya kalau saya dulu mau jadi pilot, ya. Terus ada yang mau jadi astronot, ada yang mau jadi presiden. Nah, itu impian loh Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya kenapa semakin kita beranjak dewasa, impian ini semakin turun, semakin turun, semakin turun, lama-lama udah nggak punya impian lagi. Nah, ini Mr. Park ajarkan, kalau Anda sudah memutuskan untuk mau sukses di Atomi, Anda harus kembalikan impian-impian Anda ke dalam pikiran Anda, mainkan seperti film yang sudah jadi, Bapak Ibu. Anda harus tahu dulu, film Anda mau jadinya seperti apa. Anda mau tinggal di mana, Anda mau hidup di mana, Anda mau punya rumah seperti apa, ya. Anda rumahnya itu Anda sudah tahu letak dapurnya di mana, kamar tidurnya berapa, WC-nya berapa, berapa lantai. Anda harus sudah jelas sejelas-jelasnya di dalam pikiran Anda dulu. Ya. Lalu Anda mainkan seperti film sebagai Anda sebagai karakter utamanya. Ya. Anda sebagai main character, Bapak Ibu. Anda bukan pemain pembantu, bukan Bapak Ibu. Anda pemain utama daripada filmnya Anda. Anda rancang, Anda rencanakan bagaimana masa depan Anda sendiri. Banyak dari kita hidup tanpa impian. Itu tidak beda dengan mayat hidup yang hidup. Lebih baik mayat hidup mungkin ya, dia emang udah mati. Kalau Anda hidup tanpa impian, Anda nggak beda dengan mayat hidup. Anda harus punya visi. Setahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Anda mau seperti apa hidup Anda? Anda harus rancang di sini. Kebanyakan dari kita hanya merancang jalan-jalan kita. Ya, kalau 6 bulan lagi kita mau ke Eropa, 1 bulan misalkan, wah udah ngomong sama suaminya, "Pak, nanti nih 6 bulan lagi kita ke Eropa, ayo dong kita bikin rancangan ini sebulan mau ngapain, masa ke sana baru bikin rencana?" Kan nggak mungkin kan? Anda sudah rencanakan jauh sebelum Anda ke Eropa. Nah itu hanya jalan-jalan sebulan loh Bapak Ibu. Tapi kehidupan Anda yang Anda hidup bisa sampai usia 90, bahkan katanya sekarang bisa sampai 120 tahun. Setelah Anda pensiun usia 60, lalu mau dibawa kemana ini? Kehidupan Anda. Anda harus rancang dulu. Jangan hanya melewati hari tanpa rancangan di kepala Anda, tanpa dibuat film yang sudah jadi. Ya, makanya Jim Rohn, seorang motivator, dia bilang seperti ini. Sebelum Anda menjalankan hari ini, Anda sudah harus desain hari ini sudah jadi. Ya.
Jangan seperti kebanyakan orang bangun nggak tahu mau ngapain. Anda sudah rancang dulu sebelumnya. Dari malamnya Anda sudah tahu, besok saya mau ngapain. Nah, sama seperti 1 tahun ke depan. Anda sudah rancang dulu 1 tahun, sudah jadi di kepala Anda. Anda mau jadi sales master dalam setahun. Anda rancang dulu. Kalau saya mau jadi sales master, 1 tahun dari sekarang, pekerjaan saya ngapain aja. Nah, Anda bekerja sesuai visi Anda ini, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda tidak punya visi, itu nggak beda, Anda pergi ke puncak, tapi nggak tahu tujuannya mau kemana. Yuk Pak, kita masuk mobil, kita jalan aja. Terus papanya tanya, suaminya tanya, mau kemana mah? Nggak tahu ya. Nah, kalau Anda sudah tahu, misalkan Anda mau, zaman saya tuh ada Rindu Alam, restoran Rindu Alam di Puncak Pas. Ya, dulu sih nggak ada GPS. Kalau sekarang, saya tinggal masukin restoran Rindu Alam di Puncak Pas. Nggak tahu itu masih ada atau enggak. Tinggal ikutin aja GPS saya. Nah, itu nggak beda dengan Anda kalau nggak punya visi, Anda main jalan aja, Anda nggak punya tujuan, akhirnya Anda nyampe di puncaknya bisa sampai 3 hari. Sedangkan kalau Anda pakai GPS mungkin hanya 1 jam. Ya, jangan sampai Anda hidup tanpa visi, artinya Anda tidak tahu mau kemana. Yang ketiga, moto perusahaan yang penting juga, mengikuti keyakinan. Kalau kita mengikuti keyakinan untuk hal-hal yang kita bisa lihat, Anda nggak perlu iman, Bapak Ibu. Ya, kita bicara, bukan bicara agama. Kita berbicara tentang keyakinan atau iman terhadap sesuatu. Kalau visi kita sudah yakin bahwa ini pasti kita akan capai. Nah, langkah kedua antara visi, yaitu impian yang mau kita tuju, dengan posisi Anda sekarang, ini jembatannya hanya dengan keyakinan. Kalau Anda tidak punya keyakinan, nggak beda Anda nggak punya jembatan. Anda nggak akan sampai-sampai ke visi tersebut. Jadi keyakinan ini Anda harus mempercayai apa yang Anda lihat di kepala Anda, yang tidak kasat mata, artinya tidak kelihatan, tapi Anda sudah percaya Anda sudah di sana. Paling gampang seperti ini, Bapak Ibu. Anda nonton videonya waktu Imperial Master dipromosi. Ada yang pernah nonton? Nah, kalau belum nonton, minta ke saya. Yang sudah nonton, nonton berkali-kali sampai 100 kali. Itu adalah visi kita semua di Atomi, yaitu menjadi Imperial Master di Atomi. Bukan Auto Sales Master, bukan Diamond Master, bukan Sharon Rule. Semua dari kita harus punya visi yaitu menjadi Imperial Master. Kalau Anda bilang mau sukses, tapi suksesnya Anda bukan sebagai Imperial, Anda pasti gagal. Anda pasti menyerah di tengah jalan. Maka dari itu visi kita semua di Atomi yaitu sebagai Imperial Master. Nah, itu adalah visi kita. Posisi Anda sekarang yaitu mungkin Anda sebagai agent, sales master, diamond master ya. Ini posisi Anda sekarang. Tadi ingat jembatannya apa? Keyakinan. Imannya Anda. Anda yakin nggak Anda sudah menjadi Imperial Master? Kalau Anda yakin, pasti setiap hari tindakan Anda menuju ke Imperial. Seperti layaknya Anda sudah jadi Imperial. Contoh paling gampang seperti ini. Misalkan saya pemilik Google. Ya, tahu kan Google? Ya. Saya CEO-nya loh. Nah, saya bilang semua di sini. Yang tetap kerja dengan perusahaan saya, Google, dalam 10 tahun, semua saya jadikan Vice President. Oke, dalam 10 tahun nih, semua jadi Vice Presidennya perusahaan Google. Nah, menurut Anda, kalau saya sudah bilang begitu, jaminan dari saya seorang pemilik, ya, 10 tahun Anda jadi Vice President. Setiap pagi Anda bangun, Anda lesu atau semangat? Coba Anda bayangkan dulu. Anda di posisi mungkin ya seorang office boy, ada yang seorang staff, ada yang seorang supervisor ya. Tapi saya udah kasih janji, nggak peduli. Anda mau office boy, mau staff, mau supervisor, mau manager, Anda 10 tahun saya jadikan VP. Nah, setiap pagi Anda bangun lesu, aduh, mesti kerja lagi, aduh, mesti berangkat sejam ke kantor. Atau Anda semangat, hari ini saya sudah 1 hari mendekati menjadi VP. Nah, itu nggak beda dengan kita semua.
kita semua akan jadi Imperial Master. Setiap hari, seharusnya kita sudah sehari semakin dekat menjadi Imperial. Nah, ikuti keyakinan ini. Ingat, ini adalah jembatan di mana posisi Anda sekarang dengan mimpi Anda, yaitu menjadi Imperial. Ya, jadi hati-hati Bapak Ibu. Chairman Park menggambarkan dengan apa? Di dalam gua yang gelap, waktu itu Mr. Park kan masih miskin. Perusahaan Atomi itu dulu miskin Bapak Ibu. Bahkan chairman-nya sendiri itu orang yang paling miskin. Dia rajanya orang miskin. Dia bilang waktu dia menjalankan perusahaan Atomi, dia seperti di dalam gua yang gelap, nggak kelihatan, benar-benar gelap gulita, tapi dia melihat ada segaris cahaya di ujung terowongan. Apa yang dia lakukan? Dia jalan terus. Dia ikuti keyakinan bahwa di ujung terowongan itu ada jalan keluar yang besar. Tapi waktu dia jalanin, nggak enak. Nah, itu nggak beda dengan kita semua. Kita sudah dikasih lihat sekarang bukan seperti zaman Mr. Park baru mulai Atomi tahun 2009. Belum ada Imperial. Sekarang sudah ada 13 Imperial yang dipromosi. Anda bisa lihat semua promosinya. Itu loh masa depan kita. Masa masih belum yakin? Masa sih Pak Mike saya bisa? Ya memang kalau keyakinan Anda seperti itu ya udah pasti nggak bisa. Kalau saya sudah yakin saya akan jadi Imperial. Bapak Ibu. Anda boleh catat yang nonton video ini. Kalau Anda nonton, saya belum jadi Imperial, saya masih siaran terus. Tapi pada saat itu Anda nonton, saya sudah jadi Imperial. Nah, Anda mesti punya keyakinan seperti ini. Kalau Anda nggak punya keyakinan seperti ini, jangan jalanin bisnis atom. Jangan, Bapak Ibu. Anda buang-buang waktu, akhirnya Anda nyesel. Anda, kenapa ya saya buang waktu segini lama, akhirnya nggak jadi Imperial juga. Karena Anda tidak yakin Anda jadi Imperial. Oke, yang keempat, ini yang terpenting. Melayani dengan kerendahan hati. Kerendahan hati adalah kebajikan yang paling penting, Bapak Ibu. Ini Mr. Park ajarkan. Ya. Paling penting untuk perilaku manusia. Mr. Park bilang seperti ini. Ini waktu di awal-awal saya menjalankan bisnis Atomi. Video ini saya nggak bisa ketemuin dalam bahasa Indonesia. Nggak tahu. Ya, mungkin nggak diterjemahkan. Dia bilang seperti ini. Anda di Atomi, jangan sombong. Karena kalau Anda orang sombong, Anda ngomong aja dengan anjing, karena anjing itu tidak peduli dengan orang sombong. Jadi jangan sekali-sekali jadi orang sombong, Bapak Ibu. Mr. Park paling benci orang sombong. Anda leader yang sombong, kalau sampai ketemu Mr. Park, wah, pasti habis. Anda pasti habis diomelin, mungkin ID Anda bisa diterminasi, ya, sebagai leader yang sombong. Contohnya apa orang yang sombong? Ya udah pasti tidak melayani, kan? Karakter orang yang melayani adalah karakter orang yang mau memberi. Tidak ada orang yang melayani tanpa memberi. Memberi apa? Tenaga, waktu, uang, keringat, ya. Segalanya dia berikan demi kesuksesan mereka. Mr. Park bilang apa? Di Atomi tidak boleh ada korban. Pernah ingat video itu? Ya, nonton video itu. Seharusnya di Atomi itu tidak boleh ada korban. Kalau sampai ada korban, ya berarti ke satu Anda tidak dihargai semangat Anda. Ya. Kedua, pasti Anda nggak melayani. Ya. Member Anda disuruh layanin Anda. Nah, ini korbannya Anda nih. Ya. Karakter orang yang melayani, seorang leader yang melayani, dia akan selalu turun ke lapangan bersama dengan member-membernya. Bukan duduk di kursi kerajaannya hanya merintah. A, B, C, D, kamu kerjain ini, kerjain ini. Bukan Bapak Ibu. Kita di Atomi bukan seorang manajer. Anda dan saya, kita satu level adalah pemilik bisnis platform Atomi. Kita semua bekerja sama menuju Imperial Master. Jadi tidak ada posisi Anda lebih atas atau Anda lebih bawah. Tidak ada. Kita satu level. Nah, kalau Mr. Park aja, dia mau melayani member-membernya, kenapa Anda nggak mau layanin? Contoh pelayanan Mr. Park apa? Dia seorang CEO, billion dollar company, ya. Tahun lalu, omset Atomi itu hampir 2 billion, hampir 2 miliar dolar US, ya. Mr. Park masih terbang ke mana-mana. Tahu gak dia bilang apa? Sebenarnya saya juga capek.
Sebenarnya saya juga mau di-mention saya ya, rumah besar dia rumahnya besar sekali Bapak Ibu. Nggak tahu berapa ribu meter gitu. Dia bilang apa? Saya punya rumah besar, tapi saya tidur di kamar saya, ya paling dihitung dalam setahun nggak sampai sebulan. Sisanya dia keliling-keliling dunia mengabarkan Atomi. Kenapa? Dia bilang apa? Saya mau semua orang jadi Imperial Master. Kenapa? Karena saya harus melayani Anda. Inilah kenapa saya masih harus kerja keras supaya semua dari Anda yang hadir ini jadi Imperial Master. Lalu saya bisa tenang hidup saya. Itu loh karakter Chairman Pak Han-gil kita. Dia terus melayani member-membernya walaupun dia sudah sukses Bapak Ibu. Ya, dia donasinya saja ya $50.000 loh. Berapa tuh kalau dirupiahkan? Hampir setengah miliar kan sebulan itu. Hampir 6 miliar. Ya pokoknya 5.000 US dollar lah. Anda bisa bayangkan itu dari uang dia sendiri, bukan dari uang Atomi. Jadi kerendahan hati ini adalah tindakan yang kebajikan yang paling penting bagi perilaku kita. Walaupun Anda sudah sukses, tetap rendah hati. Karena dengan rendah hati ini, walaupun Anda sudah mencapai kesuksesan, sebetulnya kemuliaan kita pada saat kita dikagumi oleh member-member kita. Jangan jadi leader yang injak sana sini, injak sana sini. Pada saat Anda naik di atas panggung, member Anda bilang, tuh orang injak-injak grup saya loh. Dia naik kan karena grup saya diinjak-injak, dimanfaatkan. Jangan sampai Bapak Ibu. Chairman Park bilang seperti ini, jadilah leader yang dihormati. Pada saat dia di atas panggung, semua pada berdiri. Nah, Anda harus bayangkan apa yang leader ini kerjakan. Menurut Anda, dia melayani atau tidak? Jadi kalau Anda belum sukses saja sudah sombong, ya mohon maaf, Anda nggak akan jadi orang sukses. Maka dari itu moto perusahaan ini, menurut saya, Anda harus pahami dulu. Sebelum Anda jalankan 8 langkah sukses, 8 kebiasaan inti harian, ya, Anda pahami dulu, apa sih yang Mr. Park maksud dengan 4 moto ini? Karena ini adalah video pertama yang saya tonton waktu saya dalam 2 minggu saya pelajari Atomi, saya ketemu video Mr. Park jelaskan ini. Dalam hati saya, ini perusahaan network marketing macam apa ya? Kok ngomongin menghargai semangat, menciptakan visi, ya, mengikuti keyakinan. Nah, biasanya berhenti sampai situ. Keempat, melayani dengan kerendahan hati. Nah, saya kaget di sini. Ya, ini nggak beda dengan ya kalau saya orang Kristen, ya ini kok mirip dengan ajaran ya waktu saya di gereja gitu ya. Nah, apa yang baik kita ambil. Mr. Park membangun Atomi karena dia bilang apa? Karena dia nggak ketemu perusahaan seperti Atomi. Kalau ada perusahaan yang seperti Atomi, dia bilang, saya nggak perlu capek-capek bikin perusahaan. Mendingan saya join aja sebagai member, saya jalanin. Cuma masalahnya dia tidak ketemu, makanya dia bikin Atomi. Jadi alasan dia bikin Atomi, dia tumpahkan ke dalam moto perusahaan ini. Jadi kalau Anda mau jadi orang sukses, terutama menjadi Imperial Master, kalau Anda tidak menjalankan empat-empatnya, Anda tidak akan sampai ke Imperial Master. Ini bukan saya ngomong Bapak Ibu. Mr. Park. Jangankan Imperial Master, Royal Master aja Anda sudah kembang kempis. Paling Anda mentok di Sharon Rose. Contoh karakter orang yang nggak melayani, ya. Mau tahu apa? Dia nggak tahu baca My Office. Dia cuma tahu baca pairing doang. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Itu doang. Nah, ini karakter orang yang tidak mau melayani dengan kerendahan hati. Kenapa? Karena fokus dia hanya komisi dia, Bapak Ibu. Dalam satu video Mr. Park dia bilang gini, fokuslah kepada komisi, member, dan partner Anda. Bukan komisi Anda. Kalau Anda fokus kepada komisi Anda sendiri, Anda nggak akan punya mau melayani, mau memberikan, mau membuat jaringan Anda komisinya lebih besar daripada Anda. Kalau bisa. Nah, fokus daripada dompetnya bukan ke dompet Anda, tetapi kepada dompet para bisnis partner Anda. Nah, itu salah satu tindakan melayani dengan kerendahan hati. Oke, jadi berhati-hatilah kita semua di sini ya.
yang kelihatannya, tanda petik ya, Anda paham moto perusahaan, baca selalu dalam setiap pertemuan, tapi Anda nggak paham dan Anda tidak menjalani. Itu nggak beda dengan orang membodohi diri sendiri. Oke, jadi pelajarilah video-video Chairman Park, terutama yang menjelaskan moto perusahaan. Anda tonton minimal 10 kali sampai Anda betul-betul paham apa sih maksud dari setiap moto ini. Sampai Anda sudah paham, lalu Anda terapkan dalam keseharian Anda menjalankan Atomi. Kalau Anda bisa jalankan itu, ini yang janji Mr. Park. Anda pasti jadi Imperial Master. 구독, 좋아요 눌러주세요.